Sebulan lebih pasca putusan perceraiannya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mantan suami Dewi Persik, Angga Wijaya, kini mulai kembali menata kembali kehidupannya. Ya, sempat diisukan tidak memiliki apa-apa lantaran kerap disebut-sebut numpang hidup dengan sang istri. Angga Wijaya, mantan suami Dewi Persik ini pun menjawab tudingan tersebut dengan membuat sebuah bisnis kopi yang sedang digelutinya. Lantas seperti apa Angga memperkenalkan bisnis barunya tersebut? Dan benarkah pula kepopuleran namanya kini membuat Angga banyak mendapatkan tawaran akting dan juga proyek musik? Di sisi lain, menekuni sebuah bisnis memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Angga bahkan mengaku harus meminjam sana-sini untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Lantas apa kesulitan yang dirasakan saat memulai bisnis barunya tersebut? Dan benarkah pula Angga tidak gengsi saat memulai bisnisnya dari nol? Perceraian memang bukanlah sebuah keputusan mudah yang harus diambil Angga Wijaya. Ya, di awal-awal putusan tersebut, Angga mengaku sempat mengalami stres berkepanjangan yang berpengaruh pula terhadap fisik dan mentalnya. Lantas seperti apa Angga menceritakan kisahnya pasca bercerai? Dan benarkah pula kegagalan biduk rumah tangganya bersama DP sempat membuat Angga ingin mengakhiri hidupnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebulan lebih pasca perceraiannya resmi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mantan suami pedangdut Dewi Persik, Angga Wijaya, kini mulai kembali menata kehidupan pribadinya. Ya, seakan tidak mau berlama-lama larut untuk memikirkan biduk rumah tangganya yang kini telah resmi bubar jalan kepada pemirsa Intens Investigasi. Angga pun memperkenalkan sebuah bisnis kopi yang kini sedang digelutinya. Dan seperti inilah saat Angga Wijaya membuat sebuah kopi yang menjadi favorit di kedai baru miliknya. Sekarang lagi mampir nih ke kedaiku yang sederhana ini. Varian kopinya juga sederhana, sama seperti kopi-kopi yang lain. Cuman kali ini aku mau ngajakin buat lihat cara bikinnya langsung. Ini loh baristanya, ayo langsung ke dalam. Biasanya pertama itu adalah kita tuang dulu susu. Ini ada susu susu cair dan ini susu manis, kental manis. Sudah kita isi dan biasanya kita bikin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua takarannya sudah dihitung, jadi nggak mungkin keluar dari rasa, semua sama. Ini es batu seperti es batu pada umumnya, sesuai dengan takaran seperti biasa. Duh. Habis itu kita tuang kopinya. Ini kopinya kita bikin sendiri dari biji kopi, kita digiling. Ini mesinnya manual, kita gilingannya dan ini masih hangat. Oh, kopinya masih hangat. Kita biasanya panasin di sini, di kompor. Kita pakai yang sederhana, tapi nanti rasanya boleh cobain. Oke, kita takar lagi. Ini takarannya 60. Sesuai, semua sama, tidak mungkin berbeda. Kita masukin ramnya dulu. Ini sirup. Ada peach, ada fruit, ada karamel, dan ada yang gula aren. Ini beneran gula ya, aren. Kita isi lagi, sesuaikan dengan takaran biasa. Takarannya. Nah, oke. Sudah. Nah, yang terakhir itu kita kasih creamer.
Ini creamernya. Supaya rasanya makin creamy. Creamer ini nah, oke. Ini sudah jadi teman-teman. Kita biasanya press. Ini ada mesin pressnya. Ini semuanya serba manual. Kita masukin ke dalam, tinggal kita tarik. 1, 2, 3. Ya. Sudah jadi es kopi susu RAM. Ya, memilih untuk menjajal peruntungannya di dunia bisnis kopi diakui Angga bermulai dari keinginannya untuk memiliki sebuah kedai. Tidak hanya itu, Angga pun mengakui jika kedai kopi miliknya bisa jadi menjadi tempatnya untuk melakukan pertemuan bisnis. Lantas seperti apa Angga menceritakan kesibukannya pasca bercerai? Dan benarkah pula kepopuleran namanya kini membuat Angga banyak mendapatkan tawaran akting dan juga proyek musik? Kebetulan rencana dia mau buka di Jakarta, makanya sebelum buka kita ngobrol sama dia. Kalau misalnya kita mau join nggak apa-apa, kita join. Kenapa kopi? Karena memang dari dulu gue punya cita-cita pengen buka kedai kopi. Gitu, pengen buka kedai kopi. Kenapa? Karena gue sendiri kan sebenarnya nggak terlalu suka kopi. Jadi gue nggak suka kopi yang strong. Gue sukanya tuh kopi yang kayak kopi gula aren gitu ya, nggak cappuccino tapi yang nggak terlalu strong. Kenapa harus kopi? Karena gue kan kalau meeting tuh suka ngopi, suka tempat kopi. Kenapa gue nggak buka sendiri? Jadi nanti kalau ada meeting apa-apa, gue bawa ke sini. Jalan, gue juga jalan. Alhamdulillah. Makanya kan gue bilang tadi, gue pengen punya penghasilan tetap selain kegiatan gue yang lain. Gue tetap jalan. Sekarang gue lagi jalanin project musik sama brother Posan. Dan insya Allah sebentar lagi kita mau launching. Terus ada beberapa juga tawaran-tawaran untuk syuting dari web series, sinetron sampai layar lebar. Dan itu sudah kita coba kondisikan sama waktunya dan tempatnya. Manajer juga masih, cuman mungkin sekarang karena gue nggak mau yang muluk-muluk, akhirnya gue nggak milih-milih. Sekiranya gue bisa bantu, gue bantu. Dan semuanya biasa-biasa aja gitu, nggak yang besar-besar amat gitu loh. Bukan nggak mau nyari yang besar ya, cuman menurut gue kita harus belajar dari bawah dulu deh, biar mereka pada tahu gitu, pada paham. Untuk sekarang gue di sini, fokus di sini. Di setiap hari itu ibarat kata 80% gue kesini, 20%-nya gue bagi, termasuk olahraga juga. Nah 20% itu gue komunikasi sama tim yang lain, misalnya tim sinetron, ada tim PH layar lebar. Gue tetap komunikasi sama mereka, tapi 80%-nya gue di sini. Nggak banyak sih, cuman ada beberapa yang pengen coba gue bantu. Kalau mau mulai awal banget sih enggak ya, karena gue udah sedikit banyak gue udah paham marketingnya seperti apa, dan rutenya mungkin ya, jam terbangnya juga gue udah sedikit tahu. Di sisi lain, menekuni sebuah bisnis memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Lantas apa kesulitan yang dirasakan saat memulai bisnis barunya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Menekuni sebuah bisnis memang tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Hal ini dirasakan benar oleh Angga Wijaya saat memulai bisnis kopinya.
tidak memiliki sejumlah modal, Angga mengaku harus melakukan segala cara untuk memuluskan keinginannya untuk banting setir ke dunia bisnis. Lantas, seperti apa Angga menceritakan kesulitannya saat memulai bisnis? Dan benarkah pula bisnis barunya ini sekaligus menjadi pembuktiannya untuk lepas dari bayang-bayang DP? Ini kan kerjasama sama temen ya, kita 50-50 dan gue pun modalnya minjem. Ini minjem sana sini supaya gue punya. Kenapa gue buka Sobro? Karena Sobro ini udah pernah dibuka di Kediri, punya dia. Nah, gue sempat lihat tuh di sosial medianya, di Instagramnya gue lihat, dan komen-komennya juga bagus. Udah juga varian kopinya juga bisa bersaing. Apalagi harganya juga terjangkau. Bukan lebih ke pembuktian sih, ini sih lebih ke belajar ya. Gue ingin belajar berbisnis, gue ingin belajar berusaha, gue ingin belajar membahagiakan orang-orang yang mungkin kemarin-kemarin belum sempat gue bahagiakan. Kalau gitu kan lebih ke kayak takabur ya, kalau kayak gitu ya. Ya syukur-syukur lancar dan cita-cita gue semuanya terkabul gitu. Jadi alhamdulillah, lebih ke ingin belajar menata diri aja, lebih bertanggung jawab sama waktu, sama kesempatan. Saya sudah mengikuti apa yang dimau. Kan saya dari awal berkomitmen saya sebagai istri. Saya manut-manut suamiku aja. Suamiku mau bilang A ya ayo, bilang B ya ayo. Mau kayak gimana lagi sayanya? Mau jadi kayak boneka juga ayo. Kan selama ini udah kayak boneka, kan saya udah ngikut apa aja. Jadi mau kurang apa lagi saya? Saya keluar rumah tidak pernah tanpa izin suami. Saya ke mall aja saya selalu sama suami saya. Mau makan saya sudah masak, saya sudah bersih-bersih rumah, saya sudah menjalani kewajiban sebagai istri, bahkan saya menjalani kewajiban sebagai suami. Saya bisa kerja sehari 4 tempat, 5 tempat. Habis itu saya tidur, saya kan punya tenaga, Mas. Saya manusia. Meski harus melakukan segala cara untuk mendapatkan modal dan memulai bisnis barunya dari nol, Angga Wijaya mengaku tidak masalah dan tidak gengsi untuk melakukannya. Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini pun bahkan mengaku tidak peduli lagi dengan perkataan orang lain dan fokus dengan apa yang bisa dilakukannya pada saat ini. Dan kisah sederhana Angga Wijaya pasca resmi bercerai dari Dewi Persik seolah berbanding terbalik dengan kenyataan yang dikuak oleh Dewi Persik. Jika selama ini Angga mengaku telah mengembalikan uang honor DP yang telah di-markup, kisah berbeda justru datang dari DP yang mengaku Angga bahkan hanya mengembalikan sebagian uang yang telah di-markupnya. Ini sih nyambungnya ke isu yang beredar ya. Aku tidak mau menjelekan orang, aku juga tidak mau sosok membela diri. Karena apapun statement yang aku keluarkan pasti aja ada salahnya. Ya di mata orang-orang tuh pasti ada salahnya. Gini, ada orang yang bilang emang gak malu. Ya sekarang melarat, tinggalnya di kosan, misalnya ya di rumah kos gitu. Enggak kayak dulu tinggal di tempat mewah, mobil mewah, ya enggak, makan makanan mewah. Ya itu semua kan bukan punya saya. Saya hanya ikut menikmati fasilitasnya aja. Kalau ini kan kecil tapi punya sendiri. Walaupun penghasilan yang nggak besar, ya insya Allah kalau kita jalani dengan baik, kita tekuni dengan baik sambil berdoa, ya nanti kan lama-lama jadi besar. Kenapa harus malu? Malu itu kalau tidak ngapa-ngapain dan meminta sama orang. Mencuri itu baru malu. Kalau punya usaha sendiri kenapa harus malu? Yang penting itu kita tidak merugikan orang lain. Ngomong apa adanya, ini paling penting. Bicara apa adanya. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan yang diada-adakan, yang tidak ada diada-adakan. Sesuai faktanya aja ngomong. Apa sih yang kita punya? Yang penting bersyukur. Ya, bersyukur. Aku ingat kata-kata kakak Mas Bin, bersyukur itu adalah mengikat yang ada, mendatangkan yang belum ada. Jadi
Kalau yang kita punya sekarang seperti ini kita syukuri. Semoga nanti kita bisa jadi besar kalau ada rezekinya, kan gitu. Yang penting bicara apa adanya. Jangan dilebih-lebihkan, ya. Sesuai fakta kalau ngomong, jangan kalau kita punyanya ini ya begini aja. Jangan dilebih-lebihkan. Ya dari dulu kan memang hidupnya nol. Untuk apa? Ditagih juga duitnya kan sudah nggak ada juga kan katanya. Jadi ya sudah. Dikembalikan kan yang itu, yang setelah menikah. Setelah yang cerai kemarin itu, yang menikah kan aku bilang, yang setelah bercerai aku minta uangnya dibalikin. Iya dong, orang udah bukan jadi suamiku loh. Dikembalikan itu cuma satu loh ya. Satu doang. Yang berapa kemarin? 53 belum yang di acara Lampung. Dikembalikannya berapa? Belum. Udah 60 doang sih yang 60 doang yang dibalikin. Di sisi lain, pasca perceraiannya dengan DP, Angga Wijaya mengaku stres berkepanjangan yang berpengaruh terhadap fisik dan mentalnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Meninggalkan kabar perihal kesibukan hingga bisnis baru yang kini sedang digelutinya, berakhirnya biduk rumah tangga bersama pedangdut Dewi Persik tentu menjadi sebuah pukulan yang amat mendalam bagi Angga Wijaya. Ya, pasca proses tersebut, Angga mengaku kerap mempertanyakan apakah keputusannya untuk mengajukan perceraiannya tersebut sudah benar atau belum. Pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepalanya tersebut diakui Angga kerap membayanginya setiap malam, yang bahkan membuatnya sulit tidur. Pernah, tapi lebih ke kayak ini terjadi ya gitu. Oh, ini ternyata kadang pernah bangun, malah di sebulan pertama aku susah tidur. Bangun di pagi hari, tiba-tiba bangun terus ya nggak munafik ya, nangis tiba-tiba gitu, terus nggak bisa tidur lagi, sampai akhirnya aku komplain sama diriku sendiri. Kamu kenapa meratapi hal-hal yang udah kamu tentukan? Kamu ngambil keputusan ini kan sudah sepakat dengan konsekuensinya yang akan kamu hadapi dan kamu ambil nanti ke depannya apa gitu. Nah, dari situ aku mulai nggak terlalu larut lagi dalam kesedihan. Aku coba belajar mengambil hikmahnya, karena banyak juga hikmahnya buat aku pribadi gitu. Sebulan setengah lah. Kalau berat badan turun karena olahraga. Oh iya, aku larinya ke olahraga. Aku gencarin banget olahraga bola tuh, futsal. Aku memang makan juga nggak teratur, memang bener. Kalau misalnya kita nggak bisa tidur atau kita kurang istirahat, itu biasanya memang nafsu makan pun berkurang gitu. Tapi bukan berarti kita nggak makan ya sampai kepikiran banget, mah nggak juga lah, kita jalanin aja. Ya, tidak hanya mengaku sulit untuk tidur. Pasca putusan cerainya yang berakhir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada awal Agustus lalu, Angga mengaku hal tersebut berimbas kepada kesehatan mentalnya yang membuatnya layaknya seorang yang sedang menderita depresi. Lantas hal apa yang dilakukan Angga untuk menghilangkan perasaan tersebut? Dan benarkah pula kegagalan biduk rumah tangganya sempat membuat Angga berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya? Aku sempat depresi, sempat stres, sempat diajak ngobrol sama temen itu nggak nyambung, dan aku nggak tahu hari ini aku di mana sama siapa dan ngapain. Pernah sampai seperti itu karena satu, mungkin aku juga nggak tidur, terus yang kedua banyak pikiran, banyak pressure dari sana sini, tekanan dari luar. Itu aku sempat ngamalin. Jadi kalau misalnya ada berita orang maaf lompat gitu dari gedung atau nabrakin diri ke kereta,
itu terjadi karena aku pernah ngalamin bahwa memang kita tidak sadar. Aku juga nggak, gue ngapain ya, gue di mana ini gitu. Karena pikiran badan kita di sini, pikiran kita nggak di sini. Tapi alhamdulillah nggak lama. Aku istighfar, aku kembali beribadah dengan baik, mencoba memperbaiki diri karena tidak ada manusia yang sempurna, Mbak. Tidak ada semuanya baik selamanya gitu ya. Tidak pernah selamanya buruk, enggak juga. Pasti baik dan buruk itu sepaket. Enggak, bukan bunuh diri. Ini mah ibarat sering ada berita-berita kan orang tiba-tiba lompat dari gedung atau nabrakin diri ke kereta api. Itu mereka itu biasanya hal-hal seperti itu di bawah alam sadar mereka. Dan aku pernah ngalamin kemarin sempet tidak sadar seperti itu, nggak tahu ngapain, di mana sama karena banyak pikiran dan nggak tidur. Tapi nggak lama, aku akhirnya kembali lagi. Alhamdulillah, sebenarnya sih agama ya Mbak ya. Kalau saya bukan ahli agama, tapi setidaknya saya mengerti. Baca-bacaan ayat-ayat juga alhamdulillah gitu, nggak buta-buta banget. Jadi saya kembali ke sana, memperbaiki semuanya, mencoba untuk membaca Al-Quran, melakukan hal-hal yang baik dan positif, kembali normal lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.